Shalom. 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 Apa kabar Bapak pada sore hari ini? Luar Luar biasa. biasa. Saya mengucapkan selamat Natal tahun 2024. Baik ya, saudara kami yang ada di luar, saya mau menyapa selamat Natal, maupun yang di atas selamat Natal. Dan saat ini kita akan memulai ibadah kita pada saat sore malam hari ini. Saya mengajak semuanya untuk bangkit berdiri. Seperti firman Allah katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan, bila alam semesta pun sujud menyembah Engkau Tuhan. Namamu besar Tuhan untuk selamanya Bapa. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Sebab tidak ada nama seperti Engkau Tuhan, yang ada di bawah langit ini dan di atas bumi, kecuali namamu Yesus. Nama yang hidup, nama yang ajaib untuk selama-lamanya. Dan biar setiap lutut kami bertelut Tuhan, dan lidah kami mengaku bahwa Engkaulah Tuhan untuk segalanya. Haleluya. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, amin. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Kata sekali lagi, namamu besar. Namamu besar termulia. Haleluya. Sekali berikan kemuliaan bagi Allah kita, sorak-sorai yang terbaik. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Bela waktu tempat kami silakan Bapak kembali. Kita tetap berangkat diri di hadapan Tuhan, bahwa pertolongan kita datangnya daripada Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Turunlah ke atas saudara anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dengan penuh ucapan syukur Bapa, kami datang kepada Engkau di rumah Tuhan dalam rangka kami memperingati hari kelahiran-Mu untuk menebus dosa umat manusia. Dan kami bersyukur semua ada anugerah Allah yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan acara ini ya Tuhan, dari permulaan sampai akhirnya nanti, supaya campur tangan Allah tetap dinyatakan. Dan sehingga semua terjadi menurut rencana dan kehendak Tuhan. Meskipun kami sudah merencanakan segala sesuatu, tetapi kami percaya bahwa Tuhan bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu kami serahkan acara ibadah dan perayaan Natal pada sore hari ini dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan seluruh acara, seluruh rangkaian acara, dari pujian, penyembahan, dari segala mazmur bakti, dan semua yang telah dipersiapkan, semua Tuhan atur dengan indahnya, dan sehingga semua berjalan dengan baik karena anugerah Tuhan. Kami menyerahkan saudara kami yang mungkin masih tengah perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan pimpin dan sertai. Terima kasih Tuhan, jauhkan dari segala kuasa-kuasa yang akan mengganggu, yang akan mengacaukan. Kami percaya di dalam nama Yesus, Tuhan menjauhkan dan sehingga kuasa Tuhan yang berkarya dengan indahnya. Terpujilah Tuhan yang Maha Benar. Kami serahkan acara ibadah dan perayaan Natal sore hari ini dalam tangan penguasaan yang kudus, dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat sore dan shalom.
Shalom. Shalom. Hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita, di mana seluruh umat Kristen di seluruh dunia merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Untuk itu saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara semua mengucapkan selamat Natal kepada kanan kiri dan depan belakang Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Selamat Natal. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan buat nama Yesus. Haleluya. Yesus. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Natal adalah wujud kasih Bapa kepada umat manusia, di mana Allah Bapa telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk lahir di tengah-tengah kita, menebus dosa umat manusia. Karena itu bersyukurlah, karena dengan kelahiran Tuhan Yesus kita semua diselamatkan. Haleluya. Semua sempat bagi berdiri. Kita akan bersorak-sorak menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Kita akan bernyanyi, menaikkan pujian kita buat Sang Juru Selamat kita. Haleluya. Sukacita menyanyi, berbahagia menyambut datangnya Raja damai dunia. Bertepuk tangan semua menari, bersukaria menyambut hadirnya Raja segala raja. Puji Engkau Tuhan. Patut kita tinggikan namanya yang berkuasa. Bersorak bersukacita, amin. Haleluya. Katakan bersorak, bersorak, bersukacita menyanyi, berbahagia menyambut datangnya
kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa nama Yesus adalah nama yang ajaib, boleh lambaikan tangan. Haleluya, sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah yang hidup. Sebab dia adalah nama yang ajaib, nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mau bertepuk tangan buat Tuhan. Dengan sukacita bersorak bagi nama yang hidup. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megang bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib nama-Mu, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megang bagiku segenap jiwa. Ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan biar setiap lidah mengaku dan setiap tubuh itu bersorak memuji Engkau Tuhan. Haleluya, biar jiwa kami bersukacita di hadapan-Mu Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Sama-sama kita katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang hidup. Haleluya. Silakan duduk kembali.
dan waktu tempat kami akan silakan untuk Mazmur Bakti. Puji nama Tuhan bila Mazmur Bakti ini memberikan kita sukacita. Biar sukacita Natal itu bukan terjadi di gereja ini saja,
Tetapi kita percaya sukacita Natal juga terjadi di berbagai macam negara, di berbagai macam pulau, di berbagai macam benua, sehingga nama Yesus selalu ditinggikan di atas bumi ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari saya mengajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan sekali lagi. Kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Sama-sama angkat tangan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama. Saya mengajak semuanya angkat tangan di hadapan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi namamu Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tentram Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Haleluya. Tentara yang Tuhan punya, tinggikan panglimanya. Tentara yang Tuhan punya, tinggikan panglimanya. Lagu surga, lagu dunia, sama diterimanya. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Bila jiwa kami bersukacita di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Mari kita mau tepuk tangan di hadapan Tuhan ya sama-sama. Haleluya. Muliakan Tuhan. Sama-sama katakan sekali lagi. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan. Sekali lagi katakan Gloria.
Haleluya. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan. Hanya Tuhan Yesus. Dia Allah yang layak menerima segala pujian kita. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi Dia untuk selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekarang kita saatnya untuk memberikan persembahan. Kami persilahkan untuk petugas mempersiapkan diri. Haleluya. Mari kita bersama-sama tunduk diri untuk berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk segala kasih dan anugerah-Mu serta penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bahkan Engkau Allah yang senantiasa mencurahkan berkat-berkat-Mu di setiap kehidupan kami ya Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan persembahan kepada Engkau. Bila Tuhan, Engkau akan memberikan hati dengan tulus yang ikhlas untuk memberikan persembahan yang berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Engkau pakai dan Engkau sertai setiap petugas yang akan melayani dalam mengedarkan kantong kolekte ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita iringi dengan pujian. Beres kape. Haleluya. Ono Yesus, ono mukjizate, sing penting ono Gusti Yesus. Ono Gusti Yesus, masih uripku, akeh masalahe. Penting ono Gusti Yesus, sing penting ono Gusti Yesus. Ono Gusti Yesus, masih uripku, akeh masalahe. Yesus ono mukjizate, sing penting ono Gusti Yesus.
Yesus ana mukjizat sing penting ana Gusti Yesus. Ana Gusti Yesus masih uripku akeh masalahe penting ana Gusti Yesus. Sing penting ana Gusti Yesus. Ana Gusti Yesus masih Kami persilakan jemaat untuk balik berdiri. ana Yesus ana mukjizat sing penting ana Gusti Yesus. Ana Gusti Yesus masih uripku akeh masalahe penting ana Gusti Yesus beres kabeh. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, sehingga pada sore hari ini ya Tuhan, kami merasakan damai Natal yang begitu luar biasa. Begitu juga Tuhan, kami sudah memberikan persembahan buat Engkau. Sebelum Engkau terima, biarlah Engkau sendiri akan menyucikan persembahan ini. Biarlah persembahan ini dapat berguna untuk pelebaran kerajaan tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau memberkati ya Tuhan setiap jemaat-Mu yang sudah memberkati ya Tuhan. Kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Engkau. Doa kami hanya kami perlaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami persilakan jemaat untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan. Lintang panjer sung cahyo, pareng pratondo rawuhing sang pamarto. Tedak ing donya arsa nebus dosa tiang pracaya. Dinten kang adi dalu kang suci, monggo sujud paring bekti bring Gusti. Kita akan bersama-sama pujikan sebuah lagu Galu Ade buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalu adi abyor cahyeng kartiko, dalu suci mio sing pamarto. Jagat royo kang risa widuraka dan pulihkan pindo pirdos mulya. Pramanungsa kang sangsara widosa linuaran bre tentrem raharja. Saos bekti mring Gusti dalu
Kristus wis prapta. Haleluya. Dalu adi lintang panjer sucaya, dalu suci dawuhe Sang Putra. Bayi suci rinengga kaapesan, kersa wika korine kaswarga. Angrukunkeun Allah kalian manusia langsung gesar sayeti sampurna. Wong sujud saos berkimreng Gusti dalu adi panebus wis panjenengan dalu suci Sang Kristus wis prapta. Mangga sujud sang Bagi Gusti panebus wis panjenengan suci Sang Kristus wis prapta. Sang Kristus wis prapta. Kita akan memasuki acara penyalaan lilin. Haleluya. Dalam malam sunyi dan senyap kudus, bintang-bintang pun terang gemilang, terdengar suara pujian meniup
Ibu Joko menyalakan lilin. Untuk penyalaan lilin yang pertama, dari perwakilan tamu undangan, yaitu dari Bapak Kepala Desa Duku Talit, untuk Bapak Luhur Bagus, kami persilahkan untuk menyalakan lilin. Selanjutnya untuk penyalaan yang kedua, perwakilan dari tamu undangan, yaitu dari Bapak Perangkat Desa Duku Talit yang akan diwakili oleh Bapak Darmono. Selanjutnya untuk penyalaan lilin yang ketiga, perwakilan majelis, yaitu Bapak Isa Harto. Yang keempat, dari perwakilan Sipria diwakili oleh Bapak Yohanes Susilo. Selanjutnya untuk penyalaan lilin yang kelima, dari perwakilan si wanita oleh Ibu Pupon. Penyalaan lilin yang keenam dari perwakilan si PRBK, yaitu oleh Saudara Jericho.
penyalaan lilin yang terakhir yaitu lilin yang ke-7 akan dilakukan oleh Ananda Geral dari perwakilan sekolah minggu. Bersama-sama kita akan pujikan pujian ini. Haleluya. Semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk renungan Natal pada saat ini, supaya menjadi berkat pada kita semuanya dan Tuhan bertahta di dalam firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur atas segala anugerah dan kemurahan Tuhan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh merasakan penyertaan Allah dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun-tahun ke tahun. Semua ada anugerah Allah yang luar biasa. Dan khususnya pada saat ini juga Tuhan, kami telah merasakan bagaimana Tuhan telah berkarya atas hidup dan kehidupan kami, dan sehingga kami boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam ibadah Natal pada sore hari ini. Terpujilah Tuhan Maha Baik, kami sambut kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Semua sukacita, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan 1 tahun lagi oleh Tuhan, dan sehingga sore hari ini kita bisa kembali melayani dan mengadakan ibadah Natal yang penuh dengan damai dan sejahtera. Semua adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan pada kita semuanya, dan sehingga kita boleh merasakan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita semuanya. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak kami semuanya yang kami kasih dalam Tuhan, tema daripada Natal sore hari ini seperti yang tertulis di belakang saya. Di dalam namanya ada rencana Allah yang indah dan mulia, dalam kitab Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Saya akan bacakan. Yang bawa Alkitab bisa dibuka. Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat yang ke-6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya,
karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Puji Tuhan. Saudara-saudara, inilah nubuat daripada Yesaya ya, yang paling jelas tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ya. Sekali lagi, inilah nubuat yang paling jelas tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Betapa indah digambarkan Yesaya laksana sebuah film yang padu dan sangat rinci kalau kita baca ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Menampilkan alur kisah kelahiran Sang Juru Selamat yang maha hebat itu. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan yang kami kasih, terlukis jelas suasana lingkungan yang semarak, keperkasaan dan keajaiban namanya, sehingga tanpa sadar penonton seakan terlibat dalam peristiwa itu sendiri. Nah, marilah kita akan simak lebih dalam, lebih lanjut tentang perikop yang indah ini. Namanya ajaib, karena dalam namanya kita mengerti rencana Allah yang indah dan mulia bagi kita. Yang dimaksud tentang rencana yang indah dan mulia itu apa, saudara? Sebab kita tahu di dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16 katakan, di dalam namanya, disitulah ada nama yang menjawab doa. Di dalam namanya, nama yang menjawab doa. Kita orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mestinya dalam segala sesuatu, senjata kita hanya satu adalah doa. Kita tidak berbuat bisa apa-apa tanpa doa. Bahkan firman Tuhan mengatakan doa adalah nafas daripada orang percaya. Kalau orang percaya tidak pernah berdoa berarti hidup tapi mati rohaninya. Nah, jadi dalam hal ini nama ajaib, karena dalam namanya kita akan mengerti rencana Allah yang indah. Rencana Allah dan mulia bagi kita semuanya, bagi seluruh umat manusia. Nama yang menjawab doa. Kita tahu saudara dalam Tuhan bahwa doa yang senantiasa kita sampaikan kepada Tuhan, doa yang kita aturkan kepada Dia adalah satu perbincangan antara kita dengan Tuhan. Isi hati kita sampaikan kepada Tuhan. Dan Tuhan pun juga menyampaikan isi hatinya kepada kita melalui firman-Nya. Dan sehingga dengan demikian saudara dalam Tuhan, di dalam doa kita akan mendapatkan jawaban. Bahkan 2-3 orang sehati, maka apa yang dipintanya, apa yang diinginkannya, Tuhan memberikannya. Itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pun juga bukan hanya itu saudara kasih dalam Tuhan. Namanya ajaib, karena dalam namanya kita mengerti rencana Allah yang indah dan mulia bagi kita. Karena rencana atau nama yang indah dan mulia itu, nama dalam kitab Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-17, nama yang mengusir setan. Tidak ada satu nama yang ditakuti oleh setan, kecuali nama Tuhan Yesus Kristus. Istilahnya kita orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita orang yang mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Dunia ini dikuasai oleh kuasa kegelapan. Semua manusia siapapun juga pasti mengalami segala macam hidup, pasti mengalami segala persoalan hidup,
pasti mengalami segala kesulitan hidup. Dan itu semua memang dibuat oleh penguasa, bukan penguasa manusiawi, tetapi penguasa bumi dan udara, ada kuasa setan. Nah, kuasa kegelapan itu akan jauh dari kita apabila kita senantiasa menyebut nama Yesus. Apabila kita senantiasa memuliakan nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang mulia, nama yang indah itu. Di seluruh muka bumi saat ini bersukacita, bergembira. Di seluruh muka bumi memuliakan nama Tuhan. Tetapi ada tempat-tempat yang juga mereka di tempat-tempat yang mengalami bencana, mereka yang mengalami kesulitan-kesulitan, mereka yang tempat yang terpencil. Tetapi semuanya tidak ada yang menghalangi kesukacitaan yang hadir. Semuanya tidak menghalangi keajaiban nama Tuhan. Karena mereka apa? Mereka meskipun tempat yang terpencil, mereka mengalami bencana, mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami pencobaan hidup, namanya tetap ada dalam hatinya. Itulah yang kita imani, kita yakini dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ya, di dalam kehidupan kita orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, nama yang mengusir setan. Tidak ada kuasa kegelapan. Pada saat Tuhan Yesus dicobai seperti firman Allah yang telah kami sampaikan, banyak kali bujukan setan itu menyenangkan. Banyak kali bujukan setan itu seakan-akan sesuatu yang ingin menyanjung kita. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, yang tahu, yang mengimani nama ajaib, maka tahu ini sebenarnya tujuan setan itu bagaimana. Apakah ingin memang benar-benar menghancurkan kita? Apakah ingin benar-benar untuk supaya kita ini jauh daripada Tuhan? Tetapi bagi kita yang benar-benar termeterai nama Yesus dalam hati kita, maka ada satu keindahan. Kita tahu, kita mengerti bagaimana kita harus membentengi diri kita, membentengi hidup kita, membentengi dari kuasa-kuasa kegelapan yang senantiasa memberikan, yang ingin menghancurkan kehidupan orang percaya. Demikian pun juga ayat yang sering kita dengar dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Ya. Di kolong langit ini tidak ada nama yang berikan keselamatan kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Wonten sak kuruping langit menika boten wonten asma ingkang paring kawilujengan kejawi wonten asmanipun Sang Kristus Yesus. Nama ajaib karena nama yang memberi selamat. Nama yang memberi keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Nama yang memberi keselamatan. Keselamatan bukan hanya keselamatan nanti kita pada saat meninggal pasti masuk surga, tetapi pada saat dalam dunia kita bisa merasakan keindahan hidup, kita bisa menikmati hidup, kita bisa menikmati suasana sukacita surgawi di dalam kehidupan kita ini. Dan sehingga kita ini sebagai orang-orang percaya, kita akan merasakan anugerah dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, nama yang ajaib karena nama yang memberi keselamatan. Demikian pun juga nama kenapa kita berhimpun, kenapa kita melayani, kenapa kita berkorban, kenapa kita mengagungkan nama Tuhan, kenapa kita berjerih lelah untuk Tuhan. Karena di dalam kitab Injil Matius pasal 18 ayat 20, nama yang ajaib, nama yang mulia, nama yang indah, karena di dalam namanya menambah gairah ibadah. Kita berhimpun ini bukan hanya karena Natal saja, bukan. Ya memang itu iya juga. Tetapi karena memang kita ada satu semangat, ada satu gairah hidup
untuk merasakan keajaiban nama yang luar biasa itu. Dan sehingga setiap orang percaya, setiap orang di dunia ini, mereka menyebut nama Yesus nama yang ajaib. Menambah gairah ibadah di dalam kehidupan kita. Ya. Di dalam ibadah kita, di dalam pelayanan kita, di dalam pengorbanan kita. Ya, kita sudah berjelih lelah, tenaga, pikiran, uang kita dan semuanya. Tetapi semua tidak akan sia-sia. Semua tidak akan sia-sia sebab firman Allah juga mengatakan, apa yang engkau lakukan, jerih lelahmu tidak akan sia-sia. Amin. Inilah nama Tuhan Yesus yang memberikan kita gairah hidup, gairah melayani, gairah yang memberikan semangat kita untuk terus maju di dalam Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, namanya ajaib. Namanya ajaib. Karena apa? Membuktikan siapakah dia sesungguhnya. Dalam kitab Injil Yohanes 1 ayat 1 dan Injil Yohanes 14 ayat 9. Namanya ajaib, membuktikan dia adalah Allah dalam bentuk manusia. Memang banyak kali secara pikiran manusia itu tidak masuk akal. Secara manusia tidak masuk akal. Tetapi kalau kita mempelajari lebih dalam, ya tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, seperti dalam yang telah kami bacakan tadi. Bagaimana Tuhan berkarya dengan luar biasa. Tuhan menjelma menjadi manusia melalui seorang perawan Maria. Dan dia hamil bukan karena hubungan antara Maria dan Yusuf, tetapi karena Roh Kudus. Dan sehingga saudara kehadap Tuhan, nama yang ajaib membuktikan dia Allah dalam bentuk manusia. Dia hadir karena penuh belas kasih kepada kita. Kita manusia penuh dengan dosa. Tidak ada satu manusia pun suci hidupnya. Semua membutuhkan penebusan dosa. Semua membutuhkan pertolongan Allah. Semua membutuhkan kasih sayang Allah. Dan dia telah membuktikan dia lahir. Dia mati. Dia bangkit. Dia kembali ke surga. Karena ingin apa? Supaya umat manusia ini mendapatkan pembebasan dari dosa. Sebab dosa akan membawa kita kepada kebinasaan. Seperti kitab Injil Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini saudara di dalam Tuhan. Namanya ajaib, membuktikan dia adalah Allah dalam bentuk manusia. Kenapa dia berubah menjelma menjadi manusia? Ya. Karena membuktikan memang dia Allah. Dia ingin supaya bisa berhubungan intim dengan kita, menyatu, bergaul, dan kita bisa benar-benar merasakan satu hubungan yang indah dan akrab dan membuktikan karyanya, membuktikan mujizatnya, membuktikan keajaibannya, membuktikan keilahiannya di dalam kehidupannya. Dan sehingga dia bukan hanya lahir, tetapi dia juga mati. Mati tapi bukan mati untuk selamanya. Tapi dia bangkit karena memang dia Allah. Dan dia bangkit dan dia naik ke surga untuk kembali memberikan satu anugerah yang luar biasa. Demikian pun juga saudara dalam Tuhan, namanya ajaib, membuktikan dia adalah penyelamat manusia. Semua manusia membutuhkan keselamatan. Dengan berbagai macam usaha, dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam daya supaya manusia selamat. Setiap orang kepingin, kalau ditanya kepingin selamat dunia akhirat. Nah, Tuhan sendiri sudah menyatakan tadi di depan, sudah katakan bahwa di sak kureping langit menika mboten wonten asma ingkang paring kawilujengan kejawi wonten asmanipun Sang Kristus. Ya. Namanya ajaib,
membuktikan ia penyelamat manusia. Dibuktikan dengan siapa? Dengan bagaimana? Dengan mati di kayu salib. Untuk menebus, bukan karena dia dosa, tetapi dia menanggung dosa kita, menanggung dosa umat manusia, dan sehingga Tuhan akan memberikan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, mari kita akan benar-benar mengoreksi hidup kita ini. Hidup ini hanya sementara, kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan, tetapi sewaktu-waktu pasti kita dipanggil Tuhan. Pasti kita dipanggil oleh Tuhan. Ya. Tetapi yang terpenting bukan kapan, sampai umur berapa kita panggil Tuhan. Tetapi yang terpenting, sudahkah kita termeterai nama yang ajaib itu? Sudah termeterai dalam hati kita nama yang mulia itu, nama yang indah itu, nama yang berikan keselamatan itu. Sudahkah ada dalam hati dan kehidupan kita? Itu yang terpenting. Ya. Kalau kita setiap hari bekerja keras, saya akui bahwa masyarakat di tempat ini, masyarakat yang suka bekerja keras dalam hal-hal duniawi. Itu tidak salah. Memang selama kita masih hidup dalam dunia harus bekerja keras. Itu harus. Sebab kita masih membutuhkan sandang, pangan, dan papan. Dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Tetapi satu hal yang banyak kali kita lupa, apakah kita juga sudah bekerja keras? Apakah kita benar-benar sudah mempersiapkan diri kalau sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Tuhan? Kalau sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Tuhan, bukan karena umur kita sudah tua atau kita masih muda. Bahkan anak kecil pun, bayi pun bisa dipanggil Tuhan kembali. Nah, yang terpenting dalam kehidupan kita, apakah kita sudah mengalami, merasakan, ya, bahwa tiap kata dan tindakan kita itu merasakan keajaiban perkataan Tuhan, merasakan keajaiban kuasa Tuhan, merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini pertanyaan yang penting dalam kehidupan kita. Apakah kita mengalami kelimpahannya? Dan kelimpahan itu dari namanya yang ajaib itu. Kelimpahannya itu dari namanya yang mulia. Kelimpahannya itu dari nama yang indah itu. Kita bekerja keras, kita usaha dengan keras. Ya, semua akan sia-sia kalau kita tidak imbangi dengan kita dekat dengan Tuhan. Tidak kita imbangi dengan kuasa Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Kita tidak imbangi nama Tuhan, kita meteraikan dalam hati dan kehidupan kita. Dan sehingga kita akan merasakan kemuliaan dan keindahan dalam kehidupan kita. Nah, apakah saudara mengalami kuasanya? Apakah saudara mengalami kuasanya yang tidak berubah itu? Tuhan Yesus tidak akan berubah dulu, sekarang, kemarin, dan hari ini sampai selama-lamanya. Dan sehingga saudara dalam Tuhan, hal yang demikian inilah yang perlu kita introspeksi diri kita masing-masing. Sekali lagi, kita memang harus bekerja keras. Bahkan firman Allah mengatakan orang yang bekerja jangan makan. Artinya orang yang percaya kepada Tuhan Kristus itu harus menjadi orang yang bekerja keras. Tetapi sekali lagi, apakah kita juga sudah bekerja keras untuk Tuhan? Apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Apakah nama yang ajaib, nama yang mulia, nama yang indah itu sudah termeterai dalam hati kita? Itu yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Sebab tanpa itu semuanya kita akan sia-sia, saudara. Hidup ini akan sia-sia. Hidup ini akan tidak ada kebahagiaan dan kedamaian.
Tadi firman Allah mengatakan dia adalah Raja Damai. Ya, Raja Damai yang berikan kedamaian dan sukacita dalam kehidupan kita. Renungan pada malam hari ini saya akan tutup dengan beberapa kata-kata saja yang saya sampaikan pada saudara-saudara sekalian. Saya mengucapkan selamat dan selamat menyambut hari Natal tahun 2024. Selamat Natal tahun 2004 dan selamat menyongsong tahun baru 2025. Semoga damai Natal membawa suasana hati gembira yang penuh berkat. Melimpah ruah dalam hati kita di tahun 2025. Yang penuh harapan, yang penuh sukacita, yang penuh kesuksesan, dan cita-cita tercapai di tahun 2025 ini. Semoga sehat panjang umur, sukses selalu dan bahagia. Keluarga kita dalam lindungan Tuhan, Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita akan berdoa. Kami sangat bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Bapak-Ibu sudah menyampaikan renungan singkat pada malam hari ini. Biarlah hati kami termeterai dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Kristus. Nama yang ajaib, nama yang memberikan keselamatan, nama yang memberi gairah hidup, nama yang memberikan satu kekuatan, nama yang memberikan kuasa, nama yang senantiasa memberikan kemampuan untuk kami menghadapi segala cobaan, tantangan, ujian hidup dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, di hari Natal yang indah ini, kami boleh mendengarkan suara Tuhan melalui hamba-Mu. Terpujilah Tuhan Maha Baik, kami ucapkan terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada saat malam hari ini. Dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Untuk kami serahkan selanjutnya.